Perkenalkan, nama saya Afdan. Kali ini saya akan nge-review pengalaman saya ikut sertifikasi nasional BNSP di Balai Latihan Kerja Kota Bogor. Jadi waktu itu saya ngambil jurusan desain grafis. Walaupun sebenarnya dulu saya nyarinya UI UX ya. Tetapi untuk saat itu tahun 2018 belum ada. Mungkin nama-nama awalnya web designer. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti sertifikasi BNSP karena lebih ke UI kalau dibandingkan sekarang. Jadi untuk pelatihan sendiri waktu itu saya di BLK Bogor, Kota Bogor. Meskipun saya di KTP-nya kabupaten ya, tepatnya mungkin di daerah Batu Tulis. Memang di sana waktu itu ada kejuruan. Yang pertama itu perhotelan, menjahit, komputer, dan juga bahasa Inggris. Untuk syaratnya sendiri waktu itu pertama ya adalah fotokopi KTP, lalu fotokopi kartu keluarga, fotokopi AK1. Jadi AK1 itu surat pencari kerja, atau mungkin orang-orang lebih familiar dengan namanya kertas kuning atau surat kuning yang bisa didapatkan dari Disnaker. Kalau misalkan KTP-nya kabupaten ya harus ke kabupaten. Kalau misalkan dia dari KTP-nya di Kota Bogor ya ke kota sih. Fasilitas yang didapatkan waktu saya mengikuti pelatihan tersebut ada makan siang dan juga dapat pakaian sih, serta juga ada uang transport ketika nanti di akhir ataupun sudah selesai, dan itu nominalnya lumayan ya. Jadi pelatihannya tersebut itu berlangsung selama 35 hari dan masuk itu dari jam 7 sampai jam 3 sore, dan setiap paginya itu apel. Jadi ya kalian harus prepare lah, kalau misalkan agak jauh rumahnya harus prepare. Jadi kalau misalkan di daerah-daerah tertentu juga banyak sih. Biasanya kabupaten kota juga banyak menyediakan ya BLK atau Balai Latihan Kerja. Dan dananya itu biasanya dari APBD kota atau kabupaten tersebut ya. Untuk jadwalnya sendiri kalian bisa ngecek di Instagramnya masing-masing. Kalau misalkan kalian dari luar daerah Kota Bogor atau Kabupaten Bogor, misalkan mau di Bekasi, mau di Karawang, Yogyakarta segala macam, kalian bisa cek di media sosialnya sih. Waktu itu memang saya ngecek pakai Instagram. Ya masih belum ada TikTok atau apa, jadi ya di Instagram. Jadi mereka selalu update di Instagram. Jadi kalau kalian mau, mungkin ada yang dari Bogor, ya bisa kunjungi lah di Instagram mereka atau sosial media mereka sih. Dari pengalaman saya, nanti setelah jadwalnya ada ya, ketika di Instagram itu atau dari sosial media itu sudah ada keluar akan ada jadwal pelatihannya, maka kita harus mempersiapkan berkas-berkas tadi yang saya sebutkan dari syarat-syarat tersebut. Nanti isi form dan kalian datang terus isi form dan lampirkan syarat tersebut. Nanti beberapa hari ataupun biasanya sudah dischedule-kan, kalian datang pakai baju hitam putih. Waktu itu saya pakai hitam putih, lalu mengerjakan soal di dalam satu ruangan itu ya. Banyak orang sih sebenarnya masuk, dan itu penuh banget, dan saya juga ke bagian di belakang, nggak ada tempat duduk. Jadi para panitianya mungkin nyari dulu kursi gitu ya. Pada datang, akhirnya saya dan lain-lain juga pada ikutan tes. Jadi langsung di bagiannya soal itu. Soalnya sekitar 20 pilihan ganda. Yaitu sebenarnya soal-soalnya basic lah. Basic yang ada di desain grafis, karena memang kejuruan yang diambil desain grafis. Jadi untuk yang lain-lainnya juga sama dan soal-soalnya basic kok. Setelah itu dari tes tersebut mungkin selang sehari atau 2 hari sudah ada pengumuman yang disampaikan lewat WhatsApp ataupun sosial medianya, siapa aja yang keterima. Pas waktu itu daftar sekitar ada mungkin 100-an orang ya untuk jurusan desain grafis tersebut, tapi yang keterima cuma 30.
nanti diurutin sih, biasanya ada nilainya gitu ya, misalkan si A, si B itu nilainya berapa, dan waktu itu saya nilainya bagus ya, jadi mungkin kalau ranking 2 atau 1 gitu, saya agak-agak lupa sih. Nah, sebelum tes tersebut pun setelah selesai ngisi, itu ada interview. Jadi bobotnya selain dari penilaian kita ngisi soal, dan kita akan diarahkan ke ruangan untuk interview. Di interview juga menanyakan tentang pengalaman, terus sekolahnya, tujuannya apa untuk masuk tersebut, diambil sertifikasi tersebut juga apa tujuannya. Itu nanti kalian akan ditanya sih terkait hal tersebut sih. Jadi saya balik lagi, saya tidak tahu untuk di daerah mungkin daerah mana, kurang tahu. Mungkin lebih lengkapnya juga kalian bisa tanya juga sama orang-orang yang sudah pernah masuk ke jurusan atau kejuruan ataupun ke BLK yang mungkin udah pernah dilakukan ataupun yang udah pernah masuk lah gitu. Biasanya yang paling lengkap itu BLK-nya di Bekasi. Bekasi itu pusat. Kalau kalian misalkan mau yang lebih banyak lagi orangnya ataupun apa, tuh bisa rekomendasi ke Bekasi sih. Jadi tadi sudah tes, lalu tes tertulisnya itu kan tadi pilihan ganda, lalu nanti ke ruangan, habis dari ruangan nanti beberapa hari kemudian dikabarkan. Setelah pengumuman tersebut nanti juga ada jadwalnya, jurusan ataupun semuanya itu masuk kapan dan akan berakhir kapan. Itu sekitar 35 hari, Senin sampai Sabtu ya. Jadi jam 7 udah apel. Kalau telat ya mungkin lebih banyak gini sih, squat jam ataupun push up sih. Kalau di sana waktu kemarin tuh 2018 seperti itu. Jadi memang cocok banget kalau misalkan kalian lagi banyak waktu luang ataupun belum bekerja, sebenarnya kalian bisa masuk ke situ dan materinya juga lumayan bagus, meskipun memang levelnya basic sih kalau untuk BNSP yang awal-awal. Jadi kalau misalkan nanti kalian udah lulus terus mau meningkatkan levelnya, itu bisa sih nanti ikutan lagi, tetapi mungkin yang berbayar lah. Karena untuk yang dari APBD kota kabupaten itu biasanya untuk level-level junior. Jadi waktu itu memang sertifikasi awal. Oh iya, pastikan juga ya ketika misalkan kalian udah masuk ataupun sudah lulus dari tes tersebut, kalian mempunyai waktu luang selama 35 hari tersebut ya. Karena ya percuma juga kalau misalkan kalian udah lulus terus nggak punya waktunya, ya itu agak sedikit sayang juga sih. Lebih baik ngasih spare waktu untuk selama 30 hari atau 35 harian lah ya. Di dalam pelajaran sendiri memang agak sedikit basic dan kalian bisa cepat belajarnya ya, tetapi meskipun begitu bagus sih materi-materinya. Jadi mungkin dari pagi itu ya mungkin sedikit terkait pendahuluan ya, apa itu komputer segala macem. Nanti siangnya lebih ke prakteknya sih. Oh iya, saya mau nambahin juga, kan nanti ketika udah di akhir sesi pelatihan kan 35 hari, di akhir itu nanti ada ujian kompetensi. Nanti ada asesor dari pihak BNSP datang ke disnakernya ataupun ke BLK-nya, sebenarnya datang ke BLK-nya. Nanti kita dikasih ujian terkait praktek sama tulis. Jadi memang harus belajar juga ya, bukan hanya materi basic tapi juga ada prakteknya. Habis itu nanti kita ditanya terkait ini tuh untuk apa, desainnya gimana, dan nanti pun akan ditanya terkait filosofi yang terkandung ataupun kamu buat di dalam ujian tersebut gitu ya. Dia udah selesai, nanti di akhir itu akan ada ujian
ujian terkait praktek sama teori, habis itu presentasi. Nanti pihak sananya akan menilai langsung, dan setelah itu semuanya udah beres akan diumumkan. Untuk sertifikasinya sendiri, sertifikatnya itu, certification-nya akan dikirimkan ke BLK-nya. Jadi kita harus nunggu sekitar 1 minggu setelah selesai, kita harus ngambil. Dan di sana pun kita dapat 2 dari BNSP 1 dan 1 lagi dari pihak BLK-nya ataupun dari Disnakernya. Tidak ada 2 tuh ya, certification yang dikasih berbentuk sertifikat kayak itu, ada nomornya segala macam dan terregister. Jadi itulah rekomendasi ataupun review dari saya. Jadi bagi kalian mungkin punya waktu ataupun punya waktu luang, kalian juga bisa ngikutin pelatihan tersebut yang berstandar nasional atau BNSP tersebut ya. Jadi cukup worth it lah. Dan kalian nggak usah pusing-pusing lah, di sana juga dikasih makan siang, dan itu ngebantu banget lah. Jadi nggak perlu kalian bawa bekal-bekal, ya lumayan bisa, nggak perlu ngeluarin uang kantong lah gitu lah. Itu bisa kalian coba ya. Semoga review dari saya bisa memberikan satu insight ya, bahwa kalau di Indonesia sendiri sertifikasinya masih belum banyak terkait UI UX. Jadi kalian bisa ngikutin sertifikasi untuk di desain grafis, terutama orang-orang yang mungkin ingin lebih pendalamannya ke user interface. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Sampai jumpa.